Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya kita pada kesempatan ini dipertemukan dalam rangka kita belajar bersama-sama tentang materi PPKN di kelas 9. Pertama-tama di sini Bapak sampaikan ucapan selamat kepada anak-anakku sekalian yang sudah memasuki jenjang yang lebih tinggi dari kelas 8 naik ke kelas 9. Dalam kesempatan ini Bapak pertama kali menyampaikan perkenalan. Mungkin kalian semua sudah tahu bahwa Bapak adalah merupakan salah satu pengajar dari madrasah ini. Kelas 7, kelas 8 mungkin kalian belum pernah ketemu Bapak di proses belajar mengajar di kelas, karena memang Bapak dalam beberapa tahun belakang ini tidak pernah lagi mengajar di kelas 7 dan kelas 8. Sekarang kalian bertemu dengan Bapak di kelas 9. Nama Bapak mungkin kalian sudah tahu semua. Nama Bapak adalah Ahmad Sabarudin dengan titel SHMM, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Selain mengajar PPKN, Bapak diberi tugas juga sebagai wakamat sarana prasarana di madrasah ini. Dalam kesempatan pertama ini Bapak hanya menyampaikan beberapa hal tentang materi kita yang akan kita jalani atau kita laksanakan dalam proses belajar mengajar di masa pandemi saat ini. Bagaimana kita ketahui, kita hanya bisa bertemu di dunia maya. Proses belajar mengajarnya hanya lewat sarana internet. Oleh karena itu Bapak menyampaikan sebuah video tutorial seperti inilah kira-kira, yang mudah-mudahan dengan tayangan video ini kalian bisa mengerti dan memahami apa yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian, yang selanjutnya nanti kalian dapat belajar dengan baik dari materi-materi yang akan Bapak sampaikan kepada kalian. Baik, materi kita di kelas 9 ini itu terdiri dari 6 bab. Ya, bab 1 sampai bab 6 itu selama 1 tahun. Untuk semester ganjil itu bab 1, bab 2 dan bab 3. Sedangkan untuk semester genapnya nanti dilanjutkan bab 4, bab 5 dan bab 6. Untuk materi bab 1 sebagaimana mungkin yang sudah Bapak share di grup kelas, itu ada di buku BSE. Ini Bapak ambil materinya di buku tersebut. Kalian bisa lihat nanti di bukunya secara lengkap. Bab 1 yang berkenaan dengan materi tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ada 3 sub materi yang akan kita pelajari, yaitu
A. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. B. Dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Ini bab pertama. Kemudian lanjut pada bab kedua, kita akan mempelajari tentang materi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri dari 3 sub bahasan. Bahasan yang pertama yaitu tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini bab 2. Kemudian bab 3. Bab 3 kita akan belajar tentang materi tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri juga 3 dari sub bahasan. Yang pertama tentang hakikat dan teori kedaulatan. Yang kedua, bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, tentang melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bab keempat, kita akan belajar tentang materi keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang terdiri dari 4 sub pokok bahasan. Yang pertama, makna persatuan dalam keberagaman. Yang kedua, prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga, permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang keempat, upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Kemudian, bab kelima, kita akan membahas tentang materi harmoni keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari 3 sub pokok bahasan. Yang pertama, makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, permasalahan dan akibat yang akan muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, bab 6, kita akan membahas materi tentang bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdiri dari 4 pokok bahasan. Yang pertama tentang makna bela negara. Yang kedua, peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. Yang ketiga,
perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, dan yang terakhir, semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari semua materi yang akan kita pelajari tersebut, kita akan melihat berapa alokasi waktu yang dapat kita gunakan di dalam mempelajari semua materi tersebut. Di kalender pendidikan madrasah tahun pelajaran 2020-2021 akan terlihat berapa alokasi waktu kita, baik semester ganjil maupun semester genap. Alokasi waktu semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021, minggu efektif setelah dihitung dari bulan Agustus sampai bulan Desember hanya kurang lebih 17 minggu efektif. Yang kemudian jika ditotal dengan jumlah pertemuan KBM yang dapat kita laksanakan itu berjumlah 12 kali, sehingga cadangan dari semua minggu efektif tersebut ada 5 minggu yang dapat kita gunakan jika sewaktu-waktu ada waktu yang mungkin tidak bisa kita laksanakan pembelajaran. Kemudian di semester genap tahun pelajaran 2020-2021, minggu efektif itu berjumlah 14 minggu efektif. Karena kelas 9 biasanya waktu efektif itu hanya pada bulan Januari, Februari, Maret, dan pertengahan April. Selebihnya nanti kelas 9 akan memasuki masa-masa ujian. Oleh karena itu waktu masa efektif itu sangat singkat sekali, hanya berjumlah sekitar 14 minggu efektif. Kemudian jumlah pertemuan dari KBM yang akan kita laksanakan dari padatnya materi dapat kita bagi menjadi 10 kali pertemuan dengan cadangan sebanyak 4 minggu. Dalam masa pandemi ini dengan kurikulum darurat yang dicanangkan oleh pemerintah, metode pembelajaran kita laksanakan dengan cara daring atau dalam jaringan. Adapun sarana komunikasi dan interaksi kita dalam masa pembelajaran itu adalah dengan menggunakan HP atau laptop. Aplikasi yang digunakan adalah WhatsApp Group, Google Classroom, ataupun Zoom Meeting, dan yang lainnya. Kemudian aplikasi yang digunakan dalam proses KBM adalah bisa berupa PDF, video, baik itu video downloadan, YouTube, ataupun PPT, atau PowerPoint, serta Google Formulir dan yang lainnya. Kemudian dalam penilaian untuk proses KBM kita, itu kita gunakan juga dengan cara daring. Penilaian itu ada 3, ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Untuk penilaian pengetahuan terdiri dari 2 macam, yaitu ada post test
dan ada penilaian harian. Penilaian post-test itu dilaksanakan setiap akhir pertemuan. Ini dilakukan adalah untuk mengetahui respon siswa di setiap kali pertemuan. Apakah siswa tersebut mengikutinya dengan baik atau tidak. Kemudian di penilaian harian akan dilaksanakan setelah materi per bab selesai. Jadi untuk semester ganjil yang kita laksanakan itu ada 3 bab, berarti penilaian hariannya ada 3. Selain itu juga nanti ada penilaian akhir semester atau PAS. Itu akan dimasukkan pada penilaian pengetahuan. Kemudian yang kedua, penilaian keterampilan. Keterampilan ini ada berupa proyek, kinerja, dan portofolio. Untuk proyek itu diambil dari penilaian hasil kerja kelompok. Kemudian untuk kinerja diambil dari kecakapan penggunaan IT. Respon atau tidak siswanya di dalam pembelajaran daring ini. Kemudian untuk portofolio itu diambil dari laporan hasil penugasan. Kemudian untuk penilaian sikap terdiri dari 2 penilaian. Itu ada penilaian spiritual dan penilaian sosial. Untuk penilaian spiritual akan dilihat dari tata krama interaksi chat grup, baik sesama teman ataupun dengan guru. Kemudian untuk penilaian sikap sosial akan dilihat dari responsivitas dan tanggung jawab terhadap penugasan yang diberikan. Demikian pembelajaran yang untuk pertemuan hari salah hilap dari penyampaian ini Bapak mohon maaf. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, sekali lagi Bapak ucapkan mohon maaf. Dan Bapak berharap kalian sebagai siswa rajin-rajinlah belajar. Gunakanlah semua fasilitas yang kalian punya untuk menunjang pembelajaran ini. Untuk buku pelajaran bisa kalian pinjam kepada teman-teman kalian yang sudah selesai atau tamat, ataupun minjam kepada perpustakaan. Atau bahkan mencari materi di internet juga banyak yang berkaitan dengan materi pembelajaran kita. Jadi Bapak berharap semoga walaupun pembelajaran kita sifatnya daring, tapi makna dari pembelajaran tetap dapat kita rasakan dan kita ambil ilmunya. Supaya apa yang kita laksanakan ini dapat bermanfaat dan berguna di masa kehidupan kita baik dunia ataupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Atas perhatian Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.